Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Perkenalkan, nama saya Siti Nursaidah dari SMPN 1 Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata pada kurikulum operasional satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA pada platform Merdeka Mengajar. Kurikulum operasional satuan pendidikan pada modul ini terdapat 3 materi yang akan dipelajari, yaitu yang pertama, visi misi sekolah satuan pendidikan, 2, merancang pembelajaran, 3, refleksi pembelajaran. Visi misi Satuan Pendidikan SMPN 1 Kencong, visinya terwujudnya insan yang beriman, bertakwa, unggul dalam prestasi, terampil, dan berbudaya. Misi SMPN 1 Kencong diantaranya 1. Melaksanakan kegiatan yang mengandung nilai-nilai keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan. 2. Melaksanakan pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan sesuai dengan perilaku ramah lingkungan hidup. 3. Membina dan melatih peserta didik sesuai dengan bakat dan minat sehingga tumbuh berkembang secara maksimal sesuai dengan karakteristik. 4. Melaksanakan pembiasaan hidup bersih, sehat, dan mencintai lingkungan. 5. Melaksanakan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. 6. Memanfaatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sekolah secara maksimal. 7. Tata sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku dan kebutuhan. Selanjutnya, merancang pembelajaran, mulai dari capaian pembelajaran atau CP, tujuan pembelajaran atau TP, alur tujuan pembelajaran ATP, dan yang terakhir adalah mojar. Pengertian capaian pembelajaran dalam keputusan Menteri Republik Indonesia atau Kemdikbud nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi sehingga CP memungkinkan setiap anak. Pengertian capaian pembelajaran secara sederhana, pengertian CP atau capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi secara komprehensif dalam bentuk narasi. Contoh capaian pembelajaran pada mapel PAI moderasi beragama. Yang pertama ada capaian pembelajaran, yang kedua ada capaian moderasi beragama. Capaian pembelajaran bisa dilihat pada mapel PAI kelas 7 semester ganjil dan genap. Elemen ada Al-Quran hadis, ada akidah, ada akhlak, dan ada sejarah. Bisa disimak. Selanjutnya bisa disimak. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan
penerapan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, dan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut ini. 1. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, atau abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran. 3. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, dan memprediksi. Tujuan pembelajaran bisa disimak ya. Ini adalah contoh tujuan pembelajaran yang saya buat. Lanjut pada materi alur tujuan pembelajaran atau yang disingkat dengan ATP. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Alur tujuan pembelajaran atau ATP bisa dilihat pada capaian pembelajaran, pada penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Lanjut, ada konsep alur tujuan pembelajaran, bisa Bapak Ibu guru cermati pada gambar ini. Contoh alur tujuan pembelajaran mulai dari capaian pembelajaran atau CP, tujuan pembelajaran, dan berikutnya alur tujuan pembelajaran ATP ini pada fase D kelas 789 pada MAPEL PAI. Pada elemen atau domain Al-Quran Hadis, alur capaian pembelajarannya seperti ini. Tujuan pembelajarannya sudah tercantum, pekan atau berapa jam pelajaran, kemudian kata, frase atau kunci, profil pelajar Pancasila, dan glosarium. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar yang harus Anda ketahui setelah modul ajar sama seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Namun, yang membedakan adalah dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa. Apa saja konsep modul ajar? Yang pertama, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. 2. Modul ajar adalah merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar ialah disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kriteria modul ajar yang baik.
bersifat esensial, di mana pemahaman konsep setiap mata pelajaran diambil melalui pengalaman belajar serta lintas disiplin. 2. Menarik, yaitu bersifat bermakna serta menantang untuk menumbuhkan minat belajar siswa yang tinggi dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran secara aktif. 3. Relevan serta kontekstual atau yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya serta sesuai dengan konteks waktu bagi siswa. 4. Berkesinambungan, artinya terdapat hubungan atau kaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai fase belajarnya. Contoh modul ajar yang sudah saya bikin untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Contoh modul ajar yang sudah saya bikin untuk. Terima kasih sudah melihat belajar tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.